Ahok 3 bulan di Pertamina banyak gebrakan, Anies 3 tahun di DKI banyak. Di 3 tahun yang lalu persis Ahok sudah menyelesaikan masa-masa kepemimpinannya di DKI Jakarta. Tapi bagaimana torehan yang dilakukan Ahok di DKI Jakarta, ada banyak legasi yang begitu dinikmati orang DKI saat ini. Mulai dari Jalan Layang Semanggi, hingga banyaknya objek wisata yang baru, seperti Waduk Riario, dan lainnya. Permasalahan banjir meskipun ada, akan cepat surutnya. Tapi sekarang, banjir DKI bukan hanya peristiwa tahunan tapi sudah mingguan di DKI Jakarta. Hingga menyuruh warganya untuk tetap bersyukur dan menikmatinya. Itu masa lalu, yang lalu biarlah berlalu. Tidak lupa fokus kepada masa kini dan masa depan. DKI Jakarta kini sudah hampir 3 tahun dipimpin oleh Anies Baswedan. Bisa dipastikan ada yang baik, menurut beliau yang sudah dia kerjakan. Mulai dari pembangunan jalan khusus bersepeda, maupun khusus pejalan kaki, tapi sebentar-sebentar rute jalan tersebut dirombak ulang, dipasang ulang lagi. Sehingga niatannya mungkin habis-habisin anggaran DKI Jakarta saja. Bagaimana anggaran lem Aibon yang terbongkar, anggaran pulpen yang selangit, hingga anggaran pembangunan untuk bambu mesum, batu brojong, dan lain-lain tak akan pernah lupa di mata kita. Mencoba merusak cagar budaya yang juga merupakan ikon kebanggaan Indonesia dan bukan hanya DKI Jakarta saja, yaitu Tugu Monas. Di mana seperti yang dilansir oleh kabar24.bisnis.com tanggal 26 Februari tahun 2020, Pemprov DKI menumbangkan ratusan pohon yang sudah hampir ratusan tahun. Membangun jalan dan merusak cobblestones peninggalan Soekarno dengan aspal buatan Anies untuk perhelatan yang tak penting-penting amat dibuat di sana yakni Formula E. Dan memang jika tetap ngotot kenapa tidak di pinggiran kota DKI Jakarta saja, seperti di Ancol? Terupdate tentang Anies soal masalah virus corona. Bagaimana niatannya yang justru ingin cari untung di tengah-tengah kondisi merebaknya virus tersebut? Yakni dengan jualan masker seharga 10 kali lipat dari harga normal sebesar Rp30 ribuan. Meskipun kini akhirnya tetap dijual seharga kurang lebih setengah dari Rp300-an ribuan tersebut. Tentu pemasukan Pemprov dengan jualan barang yang kini tiba-tiba berharga tersebut akan menambah kas pendapatan mereka. Tapi bagaimana dengan Ahok? Bukan bermaksud untuk membesar-besarkan Ahok, tapi memang kinerja dan capaian kerjanya betul-betul maksimal dan betul-betul terasa bagi banyak orang. Mulai dari dirinya yang kini tetap dipakai sebagai sosok komut Pertamina dilantik sekitar 3 bulan yang lalu. Kini namanya pun masuk dalam daftar orang yang akan membangun pusat ibu kota baru di Kalimantan Timur dan Penajam Pasir Utara. Artinya sekalipun dirinya sudah mantan narapidana, sosok dirinya masih dipakai dan bahkan masih dicari-cari oleh bangsa ini. Program Ahok juga lumayan mengangkat Pertamina untuk percaya diri kembali. Bahwa Pertamina sanggup bersaing dengan global di samping membuat gebrakan-gebrakan di dalam merealisasikan rencana 1 juta barel per hari. Sehingga pertanyaannya seperti judul di atas, saat Ahok 3 bulan di Pertamina banyak gebrakan, sementara Anies hampir 3 tahun di DKI banyak?